Saya nggak usah banyak ngomong, silahkan teman-teman. Ini realita di lapangan. Ini pasti teman-teman kalau pengen buka mata, buka hati, itu teman-teman harusnya bisa ngelihat ya, ngelihat. Dan ini realita di lapangan. Kalau anda mau jualan sate, ya tukang sate sekarang 7 juta kan, ya. Beli gerobak, alat-alat bakarnya dan sebagainya 7 juta dengan pendapatan harian 140 sampai 200 ribu. Dan itu pun syaratnya apa untuk dapat segini? Tidur lagi. Terus mungkin saatnya belanja ke pasar nungguin jam 7 sampai jam 5 sore gitu. Syaratnya tetap dorong roda tuh. Syaratnya harus kerja kan? Konvensional itu syaratnya harus kerja. Kalau nggak kerja cuma rebahan doang nggak akan dapat segini. Selamat datang di channel Agi Saputra. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bisnis eco racing. So, kalau kalian tertarik, segera aja klik subscribe dan klik loncengnya. Nah, sekarang saya pengen ngebuka mindset orang-orang yang bilang mahal itu. Buka mindset dulu orang yang bilang mahal. Nanti saya tugasin setiap teman-teman di sini ke lapangan. Ke lapangan, tanya ke orang-orang yang lagi berbisnis di luar. Oh. Nah, tanya modalnya berapa? Misalnya ketemu tukang roti kukus, tanya, Pak, saya dari channel YouTube mau nanya aja, kira-kira kalau saya buka usaha roti kukus modalnya berapa? Pak, kira-kira nih Pak, saya udah ada modal, udah buka nih. Kira-kira kapan saya dapat untung dan saya bisa beli mobil Pajero? Gak usah ngomong-ngomong dapat 1,7 miliar. Dibikin singkat aja. Kira-kira dari buka usaha ini kapan saya bisa beli mobil satu sama rumah satu? Dia bisa jawab nggak? Udah berapa lama jualan sate? Udah mulai dari tahun 2000. Ini Pak, untuk jualan sate sini itu modalnya dari roda, alat bakar, sama ini berapa Pak? Dengan daging, dengan ini kehitung total berapa Pak? Seharian? Bulan harian. Ya kalau di full 600. 600 ya? Kalau di full 4 juta, 600, 5 jutaan paling Pak ya? ya. Modalnya 5 juta nih. Modalnya sama gerobak-gerobaknya berarti ya? Sama gerobaknya, sama alat masak, nih, terus sama daging, sama nasi, dan yang lainnya sekitar 5 juta. Pak, kalau sehari berapa tusuk Pak? Aku Kalau sebelum corona 600. 600 tusuk. Sekarang mah Kalau dibagi 10 berarti 60 porsi ya Pak? ya. Nah, Sekarang mah bawa 300 juga susah. 3 tusuk? Susah. Pak, kalau dari 30 porsi itu, seporsi terima dapat untung bersih berapa? Pokoknya saya menjual satu porsi sate tepung nasi satu 25.000. 20.000, nah dari 25.000 itu Bapak dapat untung berapa bersih Pak? Ya Dapat 10.000? kadang-kadang dapat. Ya dari 25.000 itu berarti Bapak dapat 10.000 ya? Saya mulai kerja jam setengah 2 udah ke pasar. Oh, setengah 2 udah ke pasar? Udah ke pasar. Beli lagi? Ya. Tuh, 2 malam. prosesnya setengah 2 malam udah ke pasar beli lagi. Pasar. Terus Pulang di pasar langsung kerjain. langsung diiris Ya. sampai subuh? Enggak, sampai jam setengah 4-an lah. Oh, ya. Langsung ditusuk. Oh, tusuk. Ya. Jam 6 beres. Jam 6 beres, terus mulai ngedar keliling Mulai keluar sampai itu. itu pagi? Ya. Oh, 7 pagi sampai jam? Kadang kalau lagi lancar ya jam 4 lah. Jam 4. Misalnya kalau boga untung 250 gitu lah. Kalau diperhitung jam, dihitung berapa? Kan cuman saya nggak punya kerjaan lagi. Jalani aja dulu ini Pak ya? Oke, tadi setelah beberapa jam berlalu, setelah saya nyuruh teman-teman itu ke lapangan ya supaya tahu di luar sana kalau kita nggak bisnis eco racing, bukannya bisnis konvensional, itu modalnya berapa, cara kerjanya gimana, hasilnya kayak gimana. Nah, supaya apa? Supaya mitra-mitra tahu nih kalau perbandingannya gimana, kita benchmarking. Dan saya pengen teman-teman yang udah ke lapangan ngasih tahu ke pemirsa YouTube ya, kalau Anda menjalankan bisnis selain eco racing, modalnya berapa, cara kerjanya gimana, hasilnya kayak gimana. Saya mau nanya nih, gimana nih? Siapa dulu? Sate dulu ya, kampus nih. Iya, sate Marangi tadi. Sate Marangi sudah 15 tahun.
Dulu katanya modal awalnya roda 4 juta, berarti kalau dikonversi Sate. sekarang Berapa modalnya sate? berarti modalnya roda, alat bakar sate, terus itu sekitar 7 juta lah. 7 jutaan? 7 jutaan. Kurang lebih ya? Proses kerjanya dulu sebelum Herianto, dia proses kerjanya bangun jam 2 subuh, Bangun subuh. beli daging ke pasar, Ah. saat ditusuk-tusuk tuh sampai jam 4 sholat subuh dia tidur, bangun jam 7 jualan sate sampai jam 4 jam 5 sore. Penghasilannya sebelum pandemik itu tadi dia bilang 30 porsi, satu porsinya kan 25.000, berarti 70.000. Sekarang pandemik itu paling 20 porsi berarti 500.000 hariannya. Itu baru keuntungan kotor. Motor ya? Nah, bersihnya itu dia hitung 8.000-an. 8.000 dari satu porsi kali 20 7.000-an tadi bilangnya. 7.000 kali 20 140.000 kan bersihnya. 140.000 sampai Udah 10.000-an. 140.000 bersihnya. Bersihnya Sampai sampai berapa tadi, tadi Pak? kalau 30 210. sampai 210.000. Itu kerja berapa jam tuh, bangun jam 2 subuh sampai jam 4 jam 5 sore. Oke. Udah 15 tahun. 15 tahun dapat apa kan? Nanya nggak? Hah? Nanya kan 15 tahun dapat apa? Nggak dapat apa-apa, dia cukup dari hidup. Tadi terus habis buat biaya sekolah anak. Habis sekolah anak. Sekolah Ambil anak. pelajaran, silakan teman-teman ambil pelajaran sendiri deh, saya nggak perlu Jadi banyak secara ngomong. proses kerjanya luar biasa dia. Terus kenapa Bapak jalani 15 tahun nggak ada kerjaan lain Pak? Oh, makanya di follow up sama Tatang tadi tuh diminta nomor WA. Ya, Gitu. saya nggak usah banyak ngomong, silakan teman-teman. Ini realita di lapangan. Ini pasti teman-teman kalau pengen buka mata, buka hati, itu teman-teman harusnya bisa ngelihat ya, ngelihat. Dan ini realita di lapangan. Kalau anda mau jualan sate, ya tukang sate itu jujur. Oke lah, paling rendah mungkin modalnya 4 juta tadi ya, 4 tahun lalu. Sekarang 7 juta kan? Ya. Beli gerobak, alat-alat bakarnya dan sebagainya. 7 juta dengan pendapatan harian 140 sampai 200.000. Dan itu pun syaratnya apa? Untuk dapat segini? Tidur 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 atau diam di rumah rebahan? Itu Atau- tadi. Nusukin sate, belanja ke pasar, nungguin jam 7 sampai jam 5 sore gitu. Syaratnya tetap dorong roda tuh. Syaratnya harus kerja kan? Konvensional itu syaratnya harus kerja. Kalau nggak kerja cuma rebahan Kalau doang nggak nggak akan jualan, dapat nggak segini. dapat. Nggak dapat. Nggak bisa online itu. Ya udah bisa juga tetap ya. Dapat 15 tahun dapat rumah. Dapat rumah, kita nggak tahu rumahnya kayak gimana, motornya, mobilnya juga Motor katanya nggak belum ada, ada. mobil nggak ada, dia rumah aja. Yang modal 7 juta dekat 7 juta apa? Berarti ini tetap reguler. Ya, terserah. Sepengalaman saya sama Director Racing, reguler itu 1 sampai 3 tahun teman-teman akan dapat 3 motor, 3 mobil sampai 3 rumah. Totalnya rata-rata kurang lebihnya 5 miliar, pendapatan jutaan per hari. Ya terserah, saya nggak akan nyaranin kemana. Itu teman-teman tanya aja logika teman-teman. Nah, itu tukang sate. Oke, tadi udah saya tanya satu persatu. Ternyata beberapa bisnis konvensional itu modalnya jauh lebih besar daripada modal bisnis eco racing, tapi hasilnya lebih kecil daripada bisnis eco racing. Selanjutnya tinggal teman-teman aja nyimpulin mau memulai bisnis di konvensional dengan modal yang lebih tinggi, resikonya besar, hasilnya juga kecil tapi kita nggak tahu kapan mendapatkan motor, mobil, dan rumahnya, atau di eco racing yang modalnya ada yang paling murah, ada yang paling tinggi, ya, potensi keuntungan rewardnya besar, jangka waktunya terukur. Nah, terserah teman-teman, saya serahkan ke anda semua. Atau teman-teman pilihnya jadi karyawan abadi sampai nanti tahu-tahu tua pensiun ataupun dipecat. Kalau saya sih nggak mau ya, kalau saya nggak mau silahkan teman-teman pilih. Kalau saya udah milih di bisnis eco racing, begitupun dengan mitra-mitra yang ada di sini. Ambil aja modal yang paling murah, ini cuma 62 juta ya, tapi teman-teman bisa punya potensi puluhan juta per hari dan potensi rewardnya lebih dari 50 miliar. Wah, dahsyat, luar biasa ya. Gitu. Jadi sebenarnya modal eco racing itu murah atau mahal? Menurut Kang? Sebenarnya murah sih dibanding ini bisnis konvensional. Murah ya. Murah banget. Kalau Berarti konvensional kalau tiap hari. kalau nggak bisnis eco racing, kalian kita tadi mau bisnis apa? Dengan modal 2.100.000. Yang tadi kalau dibandingkan kayaknya nggak ada deh. Nah, nggak mau. Nggak ada. Dia gitu. tukang ayam nggak mau. Ya.
Bayam kan lebih besar, potensinya nggak terukur gitu. Jadi tukang apa lagi? Tukang sate? Nggak mau? Sate Mau jadi tukang sate? nggak mau gitu. Kalau lebih menjanjikan di sini. Enggak, Kang Anggi tadi kan modal sate 10 juta misalnya. Iya. Nah, mau jadi tukang sate atau jadi mitra bisnis dekorasi dengan modal 2.100.000. Yang mending itu. Jadi nggak mau jadi tukang sate ya? Kan lebih keren tukang sate modalnya gede. Tapi hasilnya kan beda. Oh, hasilnya Iya. beda. Jadi lebih dekorasi. Kalau Robi gimana? Soal pilih priority karena tadi yang apa grosir segitu saya juga udah punya bisnis konvensional di market kan di atas 900 juta ya. Sehari malah saya omset cuma 2 juta. 2 juta anggaplah marginnya 20% ya. Berarti 400.000 kali 30 12 juta. Belum karyawan, belum nungguin, belum resiko BS. Mending ini bisa jalan-jalan. Mau jadi tukang sate, tukang apa lagi tadi? Mie ayam, Tukang es boger tukang es, atau jadi mitra dekorasi. Ya mitra Eko Racing lah berjuang di sini. Tapi kan dekorasi murah cuma 2.100.000, tukang sate aja 10 juta tadi. 2.100.000 itu hitungannya kayak apa ya? Ya sama aja sih kayak kita kerja di tempat orang yang modal bulan pertamanya bahkan lebih mahal dari Eko Racing. Dan di sini kan support sistemnya juga jelas. Apa-apanya jelas, terukur. Ya kenapa enggak? Kenapa harus cari yang lain gitu? Ya, yang udah ada pun sudah jelas. Dan dibantu juga dari perusahaan itu targetnya sudah ada, tinggal target dari kitanya kapan untuk mencapainya. Nah, kalau saya nanya anak-anak di sini udah pasti milih dekorasi karena mereka udah daftar ya. Yang selanjutnya tinggal pilihan Anda semua lah. Terserah mau jadi karyawan abadi, mau jadi pebisnis konvensional, atau mau jadi mitra bisnis dekorasi yang potensi rewardnya besar, teman bisa punya jaringan banyak, punya motor, mobil, rumah, cash tanpa riba. Kalau saya milih dekorasi, sekarang mobil alhamdulillah banyak. Punya rumah nih, insya Allah. Yang lain semua mitra-mitra yang Amin. Amin. Mobil, rumah, cash, umroh, haji, cash semua. Buat anak kita, cucu kita juga insya Allah. Paling itu aja untuk video pro kali ini, tapi itu ada lanjutannya soalnya. Karena kita masih ngomongin modal. Berarti udah terbuka mindsetnya sebenarnya. Jadi modal decoration itu murah atau mahal? Murah ya? Murah. Nggak ada istilah teman-teman. Murah banget. Nggak punya modal. Kalau 2.100.000 dia nggak bisa nyari, ngapain aja selama ini. Tapi nanti ada materi selanjutnya. Saya akan kasih tips ke teman-teman kalau yang bilang nggak punya modal. Kita kasih tips aja deh ya ke mitra-mitra atau audiens di sana yang sudah sering nonton YouTube yang lagi nyari dekorasi tapi nggak punya modal harus gimana kan? Di video selanjutnya nanti tips gimana mencari uang 2.100.000 mungkin sampai 62.100.000. Tunggu video selanjutnya. Paling itu dari saya dan teman-teman saya yang di Jakarta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue rumah 1 miliar, gue miliar. Dadah. Dreams zero